Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sebuah cerita bersama saya, Bang Per. Kali ini Bang Per akan menceritakan tentang kisah penumpang gelap. Ini ceritaku saat berada di hutan pinus daerah Gerabak, Magelang. Jadi saat itu aku dan keluargaku sedang kondangan atau bertamu di undangan acara pernikahan di daerah Gerabak. Saat itu aku dan keluargaku berangkat dari Temanggung menunjukkan pukul 12 siang. Sampai di Gerabak, aku siap-siap untuk jadi penerima tamu undangan. Acara pun berlanjut sampai sore. Terlihat matahari seperti termakan oleh waktu. Waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Keluargaku memutuskan untuk menginap di sana karena hari sudah mulai gelap. Tetapi tidak dengan aku, sebab aku dan temanku ingin menyelesaikan tugas kelompok di rumahku. Aku dan temanku berpamitan untuk pulang ke Temanggung. Walaupun malam hari, aku berniat untuk pulang malam ini. Aku dan temanku menaiki mobil yang aku supir. Aku menyusuri jalan kampung dan aku berpikir tempat ini mungkin jauh dari pusat kota, sebab aku melewati jalan yang benar-benar tidak nyaman. Sore itu hujan melanda daerah tersebut. Banyak genangan air dan tanah yang tidak rata. Apalagi ditambah dengan kabut tebal menutupi area hutan. Suara burung toret-toret malam hari dan hutan pinus yang membuat kesunyian malam hari ini. Tetapi aku tetap berpikir positif dan mulai berbincang dengan temanku soal tugas sekolah yang belum selesai tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan, temanku mendengar suara orang berkata, "Mampir," di belakang mobil. Aku pun terkejut mendengar cerita temanku. Tetapi aku tetap berpikir, mungkin itu hanya halusinasi saja. Sebab pikiran temanku kosong dan dia sering sekali melamun ketika aku tidak berbincang dengannya. Tak lama kemudian, temanku tertidur pulas. Waktu menunjukkan sekitar pukul 19.25 malam. Dan tak lama kemudian, aku merasakan sesuatu hal yang tak wajar. Tiba-tiba, temanku terbangun sendiri, diiringi dengan mobil yang begitu berat. Seperti orang berbadan besar sekali yang menumpang di mobilku. Aku pun merasa tidak nyaman untuk menyetir, sebab mobil terasa berat dan miring ke kiri. Tak lama kemudian, hal aneh terjadi. Bau wangi kopi terasa menyengat di hidungku. Padahal di daerah tersebut tidak ada yang menanam kopi, apalagi di sini adanya hanya hutan pinus. Temanku kebetulan indigo dan bisa merasakan hal aneh tersebut. Aku yang tak melihat apa-apa pun hanya bisa terdiam dan fokus ke arah depan. Sesuatu tersebut sedang duduk di jok belakang samping kiri, tepat di belakang temanku, sehingga mobil terasa berat dan miring sebelah. Karena tidak berani melihat ke belakang, saat itu temanku mengarahkan kaca spion mobil ke arah jok belakang. Temanku pun hanya bisa diam 1000 bahasa. Tak lama aku pun menanyakan hal tersebut kepada temanku. Temanku menjawab, "Nang jok buri ono wong wedok, rambute dawa, lon tapian jarik Jawa. Jek nggo tangane nggawa tampah sing isine kopi. Ambune semerbak wangi. Kowe teko meneng wae digawa santai. Ora popo," yang artinya di jok belakang ada sesosok wanita berambut panjang dan berpakaian adat Jawa, dan di tangannya terdapat wadah yang berisi kopi. Baunya semerbak wangi. Kamu diam saja, dibuat santai, tidak usah khawatir. Tak lama kemudian, mobil terasa ringan dan tak berat lagi. Kata aku di hati, alhamdulillah lega. Temanku yang indigo berkata bahwa dia barusan turun dari mobil dan dia bilang bahwa aku telah sampai pasar. Aku pun menoleh ke sekeliling area di mana sosok tersebut turun.
Aku bingung di mana ada pasar. Padahal di situ hanya ada pohon pinus saja. Temanku bilang kalau di sini memang ada sebuah pasar dan rame. Walaupun tidak terlihat, tetapi temanku berkata begitu. Saat itu aku tak percaya bahwa ada hal tersebut. Waktu menunjukkan pukul 20.00. Aku sampai di kota Gerabak dan menuju pulang ke Temanggung. Dan sejak saat itu aku pun tak berani pulang malam, apalagi melewati jalan yang sepi dan sunyi. Sebab bisa saja ada sesuatu, entah itu hewan maupun hal yang mengerikan yang terjadi. Oke, terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa selalu subscribe channel ini, like video ini, dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya.